Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IISG dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Tins, ke-11 Akra, ke-12 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat 0,54% ke harga 7.263 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,8 triliun dan kemungkinan tutupan nanti di 10 triliun dan ternyata tutupannya di 7.242. Turun di markdown 21 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Memang rebound ISG tapi sideways. Sepertinya yang seperti ini nih ada ditunggu. Nanti tiba-tiba aja ada outflow. Biasanya yang seperti ini nih hati-hati. Untuk naik kayaknya agak susah ya. Karena kenapa? Karena dia itu mencoba naik. Menembus 7.250 atau 7.260-nya gagal terus. Tiba-tiba kalau ada capital outflow. Tapi kalau nanti kalau tiba-tiba ada outflow ISG jebol 7.200 minggu ini. Udah siap-siap menurut saya ke bawah dulu. 6.990-an itu sampai 7.000. Pokoknya hati-hati yang sekarang seperti ini kondisi ISG itu cuan bungkus atau pasang trailing stop kalau berharap profit besar untuk saham-saham yang berkolerasi dengan ISG. Kalau yang di luar ISG yang nggak terlalu berpengaruh dengan ISG ya nggak masalah, second liner atau third liner ya nggak masalah. Tapi untuk big cap-nya ya Bapak Ibu jangan sampai hilang profit, apalagi yang sudah 5%, 10% atau minimal 5% lah. Sisakan 2% aja. Jangan nyesal kalaupun Bapak tuh tahu gitu saya TP-nya di 5%. Ini sekarang sisa 2%. Ya udah, itu rezekinya segitu. Kalau mau TP di 5% dan dia naik lagi ya udah rezekinya juga segitu ya. Pokoknya saham habis di TP naik jangan nyesal. Kalau saham nggak di TP dia turun juga jangan nyesal. Ya, pokoknya konsisten aja, disiplin dengan trading plan Bapak Ibu. Seberapapun profit, seberapapun loss ya kalau sesuai dengan trading plan nikmati prosesnya itu sampai Bapak Ibu nanti ya harusnya kalau sistem tradingnya makin bagus ya win rate-nya akan lebih besar daripada loss-nya ya, karena kita nggak bisa mengendalikan market, pasti ada loss-lossnya nggak ya, pasti ada. Tapi kalau sistem tradingnya udah bagus, pengalamannya oke, harusnya profitnya lebih banyak ya, seperti itu. Untuk ISG kalau menurut saya agak rawan nih minggu ini nih, memang penentu dia ditarik naik atau dibuang. Tapi karena melihat ekor-ekor panjang nih ya kita lihat aja lah seperti apa ya. Pokoknya sideways di range pendek ini antara dia naik tinggi atau ke bawah. Tapi lebih condong menurut saya, tapi disclaimer ya, lebih condong bisa jebol juga 7.200. Hati-hati, lihat aja besok atau lusa. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1.255 menguat 0,4%. Langsung saja ke teknikalnya, Medco lagi sideways. Kondisi sekarang mampu nggak dia naik? Semoga mampu. Tapi kayaknya berat, apalagi SG yang sideways seperti ini ya. Kecuali SG tiba-tiba rebound besok hijau pekat 0,5% aja udah naik, udah bagus besok ya ISG. Jadi kalau ISG naik juga nih. Pokoknya resisten kunci Medco tuh 1.300. Lewat itu sih bisa sedikit lagi nge-swing ke atas, mungkin sekitar 3-5%. Untuk naik uptrend sepertinya belum. Pasti ada balasannya dia nge-swing bawah. Karena ini kalau Bapak Ibu perhatikan dia naik terus nih. Belum ada swing-swing yang panjang ya, masih di uptrend channelnya nih. Kalau dilihat seperti ini ya masih di uptrend channel kan. Nanti ada nggak balasannya? Pasti ada. Tunggu aja saatnya ya. Jadi ya jangan terkejut lah kalau Bapak Ibu beli harga pucuk seperti ini ya, jangan terkejut nanti kalau tiba-tiba wah kok kenapa koreksi dalam? Ya memang saatnya distribusi dia membentuk swing low-nya dulu. Jadi seperti itu aja. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, menurut saya kurang ideal kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang. Maksimal harga ideal untuk swing 1 minggu ke depan tuh 1.200. Ini maksimal harga average-nya. Di bawah itu makin bagus ya, karena akan siap-siap TP kalau sisa mungkin 1%, 2%. Harga sekarang kurang ideal tapi memang bisa naik. Cuman resikonya yang dilihat dulu. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 418 star korek menguat 1,95%. Langsung saja ke teknikalnya, Elsa bagus, candlenya hijau, volume besar. Kemungkinan besar sih bisa nih kayaknya besok tembus 420 ya. Kita lihat aja nanti malam harga oil seperti apa. Hari ini nah harga oilnya masih di 72 ya, kecuali tiba-tiba nanti malam dia tembus
475 bagus. Besok tuh bisa open gap up. Saya bisa sampai 440-nya. Pokoknya target Elsa ini kalau memang masih jalan ya, maksimal kenaikannya itu 440. Itu baru dia akan koreksi yang cukup dalam. Kemungkinan besar seperti itu. Itu pun kalau mampu ya. Target nge-swingnya sebelum ISG koreksi dalam, mungkin di Februari atau Maret ya. Ya menurut saya Elsa itu maksimal 445, 446 itulah. Atau offset sedikit 450. Tapi ya siap-siap habis itu korek. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, kurang ideal. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di bawah di 390-an ini bisa. Atau ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di 410 ya, di bawah itu ya bisa juga. Atur aja bagaimana strateginya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau belajar analisa teknikal tanpa melihat bid offer ataupun broker summary, hanya melihat chart, Bapak Ibu bisa join besok di live YouTube Borneo Trader nanti tanggal 19 lusa hari Kamis jam 15 WIB. Dan di situ nanti saya akan pilih chat terakhir untuk saya joinkan di grup selama 1 bulan ya. 5 orang chat terakhir sebelum saya tutup live-nya, Bapak Ibu akan saya kasih grup gratis 1 bulan ya. Jadi free. Dan kalau Bapak Ibu lebih mau dipandu ya, Bapak Ibu bisa daftar. Besok saya kasih linknya ya. Jadi seperti itu aja ya infonya. Kalau Bapak Ibu berminat besok lusa ya, maksudnya Kamis, saya akan coba menganalisa lebih detail gimana membaca chart seperti itu ya. Lebih mudah, jadi Bapak Ibu juga bisa semoga lebih paham. Seperti itu aja ya untuk Elsa. Lebih ke wait and see harga sekarang. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1165 menguat 0,86%. Kalau dilihat data transaksi asing, langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas kondisi sekarang bagus. Pegas volume meningkat dan dia berhasil lagi tembus 1150. Sempat turun ya 1130, naik lagi. Apakah ini valid? Kayaknya ya. Walaupun memang volume nggak terlalu signifikan, tapi meningkat 2 hari. Oke nih. Target arah 1200-1240. Ada peluang ke situ dulu ya. Semoga ISG masih ngegas ya. Kalau ISG minggu ini atau besok sudah tembus lagi 7.280, 7.300-nya cukup bagus tuh. Jadi Pegas ada masih peluang ke atas. Kecil kemungkinan kalau ini false break ya. Kalau menurut saya kondisi seperti ini harusnya nanjak dan minggu kemarin itu swing low. Jadi minggu ini nih peluang besar sih 1.200 terdekatnya. Atau maksimal ya kalau bisa 1.250. Jadi ada potensi upside sekitar 4-5% ya. Nah 6% lumayan ya. Stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 1000. Kalau menurut saya 1000 berapa nih? 1130 ini aja lah. 1125 lah. 3% Bapak Ibu cut aja. Berarti gagal. Kalaupun nggak mau pakai stop loss juga boleh. Average down aja di support kuatnya nanti di 1060, 1070 ini. Udah. Kalau Bapak Ibu berharapnya seperti ini kan semoga naik. Kalaupun nggak naik saya average down di bawah. Ya boleh di area 1060 ini, gak perlu nanggung. Atau di 1100 nih mulai sekali cicil, habis itu sekali cicil lagi di sini. Bisa juga seperti itu strateginya. Karena banyak strategi di pasar modal nih, nggak hanya 1-2, nggak hanya fundamental, nggak hanya analisa teknikal ya. Ada yang di dalam fundamental itu juga ada teknik-teknik yang disukai dengan menyesuaikan profil resiko. Ada dividend hunter, capital gain, ada yang cari saham-saham growth. Jadi ya sama teknikal juga ada scalping, ODT, fast trade, swing trade. Banyak cara, banyak strategi di dalamnya mencari profit. Jadi ya itu Bapak Ibu temukan strategi yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Menurut saya masih arah condong ke atas. Tapi disclaimer ya, kalau baru berharga sekarang, langsung saja ke selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1245 menguat 1,63%. Langsung saja ke teknikalnya. PGO naik, cuman naik-naik seperti ini nih agak rawan ya. Tapi nih historinya pernah dia tuh naik-naik kecil kayak gitu ya. Bagi yang sudah punya ya tetap hot aja selama di atas 1180. Bagi yang belum punya gimana nih ya? Kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 1180 bisa aja. Tapi kurang ideal lah ya, cari saham yang lain aja. Apakah ini mungkin bisa jadi double bottom? Ya bisa-bisa aja. Cuman aduh, candle yang seperti ini saya tuh kurang tertarik. Tapi kalau Bapak Ibu cocok dengan candle yang seperti ini, wah saya biasanya candle seperti ini nih, menurut saya arahnya ke atas dan saya sering profit ya, coba, bisa dicoba. Gak ada yang salah kok. Tapi kan ada yang orang, ada juga trader ya seperti saya tuh kurang suka candle yang seperti ini nih. Takutnya dia tiba-tiba dibuang dengan volume aja nih. Takutnya seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba silakan, nggak ada yang salah ya. Jadi seperti itu aja untuk PGO. Semoga aja bisa tembus 1300 minggu ini. Kalau tembus sih
minggu depan bisa uptrend. Ini sideways nih berarti. Bisa juga pola inverted L shoulder atau pola cup and handle. Jadi seperti itu aja untuk PGO. Kalau saya lebih ke wait and see kalau baru belum punya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di 2410 terkoreksi 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya, MDKA belum tembus 2500, belum aman. Walaupun memang sekarang di sub. Ya, candlenya hammer volume besar. Lihat besok. Kalau besok candlenya hijau rebound bullish angle pink, berarti ada indikasi pola morning star. Tapi harus tembus 2500. Minggu inilah, nggak harus besok, minggu ini. Tembus 2500 ya cukup aman, bisa konfirmasi minggu ini dan minggu kemarin tuh swing low, dan dia akan mengarah lagi ke 2780 sampai 2800. Itu terdekatnya untuk MDKA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di 660 menguat 3,12%. Langsung saja ke tekniknya. MBMA bagus, berhasil breakout lagi 650-nya. Saya masih punya juga MBMA. Tadi saya mau TP kalau dia jebol 630, tapi pas low-nya di 630. Syukur ya, selamat. Ya itu. Seperti itu ya, seperti ini kan berarti selamat. Kita yang penting tuh tahu di mana, bukannya tahu ya menyesuaikan profil resiko kita. Di mana kira-kira kita mau TP kalau dia turun koreksi ya. Seperti tadi saya akan TP kalau dia jebol 630. Nah, itu. Untungnya nggak jebol. Kalau jebol ya habis itu dia naik dan saya ke TP, ya udah, saya anggap rezeki saya segitu aja. Karena belinya kemarin tuh dari 575. Kalaupun TP di 625 atau 620 lah, 7% ya lumayan. Tapi kan nggak nyesel kah? Padahal bisa 14% dia rebound lagi. Ya bukan rezeki di gitu. Karena nggak bisa kita kalau selalu menyesal, itu nanti keganggu. Sistem trading kita juga kadang nggak kepake malah. Malah kita muncul harapan terus. Pakai insting terus. Padahal insting kadang juga salah feeling. Ya makanya harus dikombinasi dengan technical. Yang scalping dengan bid over, chart, ataupun lainnya. Ya, itulah gunanya chart ya. Seperti itu. Untuk MBMA volume meningkat harusnya sih lanjut. Targetnya 700 terdekat ya untuk MBMA. Seperti itu aja untuk MBMA. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1065 menguat 4,92%. Langsung saja ke tekniknya. BRPT rebound tapi volume kecil dan candlenya inside bar. Kemana arahnya ya masih sama gambaran saya, analisa saya sebelum. Saya tapi nggak beli tadi ya, padahal benar di 1000 lah. Bukan rezeki saya dari sini. Ya dia akan sideways. Untuk tembus 1100 kayaknya susah. Tapi kita lihat aja 1120 itulah. Kita lihat ya. Nah ini mungkin nggak sih dia bisa ke 1200? Bisa jadi kan, ini kan dia sudah turun dalam nih. Kalau Bapak Ibu lihat dari peaknya 1900 sekarang itu di 1000. Berarti 30% apa ya? 40% kan turunnya Bapak Ibu, ada yang nyangkut? 46% kondisi sekarang, atau sudah hyper down jadi sekitar 30-an%? Ada? Pasti ada. Kalaupun dia nih bisa nge-swing atas, nggak lebih 1200. Jadi dimampatin aja Bapak Ibu. Kalau mau beli ya dekat-dekat support. Misalnya sudah loss, misalnya masih floating loss, masih nyangkut, pakai RDN lain. Buka sekuritas lain, coba trading di bawah. Ya tapi kalau nggak pakai stop loss juga pasti nyangkut lagi ya. Memang susah juga kalau seperti itu. Seperti itu aja untuk BRPT. Besok bisa lanjut ya, lihat besok aja. Kalau dilihat volume hari ini belum terlalu kuat, cuman belum bisa cek broker summary-nya seperti apa. Kalau oke broker summary-nya, besok bisa 1100. Untuk 1200 ya kita lihat lagi lah. Karena kemungkinan besar BRPT ini bertahan di area 1000, dan kalau nggak nge-swing di 1100, 1200 ini. Jebol tembus nggak bisa. Kecil kemungkinan kalaupun tembus 1200 tuh. Susah kayaknya saat ini. Ya, seperti untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang ditutup menguat 10,15% ke harga 4.880. Brand bagus juga ya. Saya juga ketinggalan brand ini tadi, nggak lihat Pak saya lagi. Langsung saja ke teknikanya. Brand mantul lagi dari 4.000 kemarin ya. Hari ini dia rebound. Sayangnya nggak mampu tembus area 5.000 karena ya itu belum nyampe. Bukan sayangnya nggak bisa tembus, belum nyampe. Sekarang dia di resisten. Untuk nge-swing atas mungkin gak? Kalau menurut saya 5.000 tuh level psikologis yang harus dijaga. Kalau dia tembus 5.000 dan bertahan, oke. Kemungkinan besar nih swing low, dan bisa jadi di Februari nanti masuk MSCI kan? Ya kuncinya 5.000 di atas itu. Kalau dia di bawah 4.500, 4.400 tuh rawan ya. Harga sekarang kurang ideal kalau mau baru masuk. Atau lihat besok kalau memang ada bank bor ya masuk aja. Tapi disclaimer ya, trend nih kuncinya 5.000, bertahan di atas itu oke tuh, bisa nge-swing atas
bisa potensi upside-nya 10-20% ke 6.000. Tapi tembus dulu 5.000 dan bertahan. Seperti itu Brand. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di 1.605 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Antam harus rebound besok ya. Sudah di level psikologisnya nih support kuat 1.600 keterlaluan kalau sampai jebol. Jadi kalau Bapak Ibu yang ketinggalan ya ini kesempatan Bapak Ibu punya di harga murah, risknya juga kecil. Untuk Antam ya besok harus rebound. Itu aja untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di gambar 4.150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Inco lagi sideways, belum kemana-mana juga, dan kondisi seperti ini belum menarik kalau untuk Inco. Kecuali dia tembus 4.200-nya dulu. Lihat aja 1-2 hari ke depan. Kalau ada buying power tembus 4.200 aman menurut saya. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di 625 terkoreksi 1,57%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS belum menarik, lagi sideways. Kalau kondisi seperti ini ya belum kemana-mana lah ya. Kalau saya skip aja lah, karena di tengah-tengah turunnya cukup dalam, naiknya memang sama aja, profitnya bisa lebar juga. Cuman turunnya nih. Ya kalau Bapak Ibu berminat, cut lossnya sekitar 5% atau 6% dengan reward minimal 5%, bisa aja. Kalau mau, tapi menurut saya kondisi sekarang mending lebih ke skip aja dulu lah untuk TINS. Belum menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Bukannya belum menarik, masih sideways. Jadi agak lama sepertinya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di 1.580 menguat 0,95%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Akra, waduh, ini juga bagus tadi ya Akra. Sempat ke 1.645 tapi kemudian dibuang lagi. Dan apakah ini tanda-tanda dia bisa jadi habis itu koreksi dalam? Hati-hati, pokoknya jebol 1.500 sinyal jelek. Kalau ini benar swing low-nya, besok tembus lagi 1.600. Pokoknya minggu ini dia sudah di atas 1.600. Kalau benar ini swing low ya, minggu ini di atas 1.600 pergerakannya. Berarti harusnya besok mulai di atas. Ya, jadi seperti itu aja. Tapi ini hati-hati, ada candle hammer terbalik, ekornya panjang. Kalau dia jebol 1.540-nya, sinyal turun bisa ke 1.480 sampai 1.445 EMA 200-nya tujuannya. Jadi bisa dikatakan ini false break ya. Kalau mau bagus besok harus rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di 590 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. ESA belum tembus 600, belum aman. Kemarin sempat tembus hari Senin ya. Minggu kemarin Jumat tembus namun gagal ya. Padahal tutupannya dia lihat besok aja. Kalau besok tembus 600 lagi menarik tuh, bisa beli buy on breakout dengan target kemana? Minimal 650 660. Ada potensi upside sekitar 8 sampai 12%. Kalau dia berhasil breakout 600-nya untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir, ada NCKL yang ditutup di 965 menguat 1,04%. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL lagi sideways, lagi belum kemana-mana. Kalau kondisi seperti ini saya lebih ke wait and see aja dulu. Nah ini kan waktu itu saya bilang gambarannya ya supportnya tuh 940 950, kalaupun naik ya paling 970 980 ya, bisa lah ditektokin cari 2% atau 3% dari support ke resisten. Tapi ya belinya mepet-mepet support, 3% dapat kan bungkus aja. Jadi kondisi sekarang kalau saya lebih ke wait and see, belum, agak jauh dari support. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.